Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya di video yang kedua. Jadi kalau tadi awalnya adalah mengenal tentang LMS Pintar UGJ ini, sekarang saya coba mereview menggunakan ya bagi teman-teman mahasiswa itu menggunakan LMS Pintar ini. Bagaimana menggunakannya gitu maksudnya. Saya menggunakan mode landscape karena tadi mode portrait, saya sekarang coba gunakan mode landscape di smartphone saya ini, sehingga nanti ada dua mode yang bisa teman-teman gunakan. Oke, pertama kita masuk ke menu login dulu. Teman-teman bisa login dengan akun yang sudah diberikan oleh prodi teman-teman semua. Kemudian ini kita login. Nah, setelah login itu teman-teman itu akan diarahkan ke menu ini kan ya, yang pengenalan sudah tadi saya jelaskan. Contoh ketika teman-teman itu masuk ke belajar merdeka lah ya. Jadi ketika masuk ke belajar merdeka itu teman-teman akan dihadapkan pada satu aktivitas yang ada di kelas teman-teman semua. Ada aktivitas pengumuman, aktivitas Vkon, video conference, ada aktivitas diskusi kelas, ada aktivitas tautan, di sini ada pertemuan dan sebagainya. Kita coba satu-satu. Di sini sepertinya announcement, kalau kita klik saja sebetulnya aktivitasnya. Nah, ini berarti dosennya belum memberikan, atau guru itu atau tutor belum memberikan pengumuman apapun terkait kelas ini gitu ya. Kemudian kita klik lagi apabila teman-teman itu ingin kembali, maka sebetulnya ada dua pilihan. Teman-teman bisa klik sidebar yang ada sebelah kiri, atau teman-teman tinggal jump to. Nah, berarti mau ke menu apa gitu ya, mau ke video conference, mau ke diskusi kelas, ke halaman tautan kuliah. Misalkan ke halaman tautan. Nah, di halaman tautan ini, sebetulnya ini juga mirip seperti pengumuman ya, pengumuman satu page halaman. Ini sebetulnya bisa berisi materi nanti untuk teman-teman dosennya. Misalkan Bapak Ibu dosen itu memberikan pengertian atau definisi tentang bla 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 adalah ini. Anda semua diminta untuk bla bla bla. Nah, nanti masuknya ke menu diskusi. Nah, ini halaman untuk page aja sih, halaman untuk menentukan tulisan aja. Biasanya halaman ini juga bisa digunakan untuk mentautkan link tertentu gitu ya. Misalkan di sini mungkin ditulis link video belajar. Nah, link video belajar nanti kalau kita klik dia akan tautkan ke tautan sesuatu. Kemudian link PPT nanti akan tautkan ke sesuatu. Nah, kita coba menu diskusi ya kali. Jadi setelah dosen memberikan materi kan ya. Setelah memberikan di materi, maka di sini ada, nah ini dosen itu memberikan satu pertanyaan terbuka, misalkan diskusi apa baiklah katanya tuh. Oke, kita klik saja diskusi apa baiklah. Nah, di sini sebetulnya ini seperti teman-teman lihat sudah menjorok ya. Artinya menjorok ini si tester mahasiswa ini sebetulnya sudah menjawab ini dia. Ini susahnya, ini maksudnya susah ya. Ini susah di mana? Alhamdulillah terbantu dengan adanya LMS Pintar. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau reply lagi dari yang punya sayanya gitu ya, yang punya kitanya itu, maka klik reply di sini. Ini mirip Facebook banget lah, mirip sosial media yang teman-teman udah biasa pakai gitu ya. Manfaatnya kuota misalkan lebih hemat, misal gitu ya. Kita oke, enter kalau sudah. Nah, sebetulnya ini yang saya bilang dan teman-teman IT di universitas saya bilang itu adalah ketika kita memakai smartphone, paling nggak enak tuh seperti ini nih. Ketika kita ngetik, wah susah banget kelihatannya karena kan layarnya kecil kan. Ini yang tidak direkomendasikan sebetulnya. Ya kalau teman-teman terbiasa dengan ini ya nggak jadi masalah. Contoh tadi kalau saya pencet enter itu kan berarti dia lebih ke bawah gitu ya. Nah, ke bawah. Manfaat lebih hemat itu. Misalkan dan juga lebih stabil. Nah, ini misalkan begini. Nah, kalau sudah ya ini biasanya mencet back dulu aja ya, back sampai kemudian submit. Nah, ini artinya saya mereply diri saya sendiri di sini. Nah, seperti ini. Jadi kayak ada parents-nya gitu ya. Ini kalau show parents, ya parents-nya yang ini nih. Nah, gimana kalau kita mau nanya gitu ya, bertanya di diskusi ini. Nah, kita masuk aja dulu, balik lagi ke
halaman atau announcement ini ya, diskusi ini, kemudian kita bisa klik forum diskusinya, atau kita buat dulu lah diskusi kelas. Nih klik ada bagian atas diskusi kelas, nanti add new topic. Nah, kita tulis, kita tambahkan new topic. Nah, subjeknya apa? Misalkan bertanya fungsi Vicon, misalkan. Bagaimana cara mengoperasikan Vicon, misalkan gitu ya. Ini pertanyaan sederhananya. Kemudian kita post forum. Nah, sebetulnya bisa di-reply oleh siapa aja ya, oleh teman-teman sesama student, kemudian teman-teman, kalau di sini kan Pak Surya ini sebagai teachernya gitu ya di sininya, dan tester ini sebagai mahasiswanya. Sebenarnya teman-teman mahasiswanya ada banyak juga gitu dan sebagainya. Dan kalau teman-teman mahasiswa lain mau menanggapi ya tinggal klik aja bertanya fungsi Vicon. Jadi kalau klik di sini teman-teman ya bisa diskusi, ini seperti diskusi terbuka aja gitu ya. Ya seperti balas-balasan komen lah di Facebook atau di Instagram gitu ya. Oke, untuk Vicon sendiri saya akan buat, ini kalau kita mau kembali, klik saja bagian mata kuliahnya atau course-nya. Untuk bagian Vicon sendiri akan saya tampilkan atau saya buat kontennya sendiri di ini saja ya, di laptop sesuai arahan dari pihak IT Unip, karena tidak memakai smartphone kita. Oke, berikutnya mungkin kita bisa lihat yang di kelas lainnya, misalkan kelas PLP. Kelas PLP itu dia memberikan satu tautan kalau nggak salah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dosen itu, dia ngasih pengumuman, dia kasih fitur video conference, dia memberikan DHMD. DHMD itu berarti daftar hadir ya, teman-teman. Nah, di sini ada daftar hadir. Sebetulnya ini ada settingan di mana teman-teman itu kalau pas kelas nanti kelasnya itu kan di sini hari Kamis nih ya. Hari Kamis tanggal 9. Sekarang itu kan tanggal 7 ya. Nah, sekarang tanggal 7, 2 hari lagi sebetulnya kelasnya dibuka. Nah, kalau kelasnya dibuka teman-teman bisa ngabsen sendiri gitu ya. Cara ngabsennya mungkin nanti saya buat dalam satu video tutorial sendiri. Nah, tapi yang pasti di sini teman-teman akan terlihat di kursus ini adalah jadwal teman-teman semua di bulan April untuk ikut di kelas reguler ini. Oke, nah kalau all ya, kalau kita klik all, berarti semua ya, semua kelas gitu. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita coba lagi apa yang ada di PLP ini. Setelah attendance, kehadiran, kemudian ini ada ya dari dosennya bilang pertemuan 1, pemahaman PLP, penentuan sekolah observasi. PLP itu kan pengenalan lapangan persekolahan ya. Bukan itu persekolahan. Persekolahan ya. Nah, kemudian observasi ke sekolah. Nah, setelah observasi ada laporan. Nah, di sini dikasih tahu nih, setelah melakukan observasi, silakan tulis laporan dalam MS Word, Microsoft Word, dan kirimkan ke Google Drive. Nah, sebetulnya teman-teman semua, fitur dari LMS sendiri bisa untuk submission. Ada assignment yang berupa submission, tapi di sini saya lebih memilih untuk mencoba fitur namanya fitur URL ya. Jadi aktivitas URL, nanti kalau kita klik, nah kalau kita klik maka dia akan masuk ke ini aja deh. Ya intinya sih masuk ke Google Drive ya, masuk ke Google Drive. Nah kemudian harusnya tampilannya kalau browser di PPT, kalau browser di laptop itu langsung nanti diarahkan ke menu browser juga yang ada di sini gitu. Dan dia nanti akan ada tampilan dari ininya. Ini bisa nggak ya? Coba deh ini. Kita coba. Oh, openingnya dia selalu ke Google Drive ya. Kalau di sini. Padahal kalau mau kita bisa klik yang lama, kemudian copy link, kita bisa tambahkan saja di tab baru, new tab. Nah, nanti di sini kita paste, kemudian
Go ya. Nah, nanti di sini akan diarahkan ke mobile folder yang dari penugasan tadi. Nah, ini jadi tugasnya di-upload semua nih ke sini, tapi via Google Drive. Ya, via pakai fitur lain lah ya gitu. Kita mengkombinasikan antara Drive dengan ini gitu ya. Nah, kemudian misalkan kita kembali lagi. Ini videonya saya buat cukup panjang ya teman-teman. Teman-teman diikutin semua karena kalau pendek-pendek ini semuanya penting sih sebenarnya. Apalagi belum video conference gitu ya. Nah, berikutnya adalah pertemuan 6, pertemuan 7 dan UTS semester itu juga diberikan di sini. Jadi seperti itu teman-teman, yang ketika kita menggunakan fitur aktivitas ini cukup banyak, tapi saya tadi baru menampilkan diskusi ya, karena diskusi itu adalah bentuk komunikasi antara dosen dan mahasiswa, antara guru dengan siswa dalam dalam menjembatani pengetahuan yang diberikan dosen kepada mahasiswanya gitu. Nah, diskusi itu salah satunya adalah bentuk komunikasi tertulisnya. Nah, kemudian nanti saya akan membuat konten yang lebih lagi untuk konten khusus untuk video conference, serta bagaimana nanti untuk DHMD dan submission ya. Submission ya. Oke, itu dulu teman-teman semua. Silahkan dicoba di rumah atau di login masing-masing. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.